Bab 41. Sang Ye membawa es dan salju dari luar gua. Dia meletakkannya di dahi dan wajah Lin Huan, mencoba menenangkannya. Sayangnya, tidak berhasil. Suhu tubuhnya masih tinggi. Sang Ye berubah kembali ke wujud manusianya dan memeluknya. Ular pada awalnya adalah makhluk berdarah dingin. Suhu tubuhnya lebih rendah dari orang normal. Ketika Lin Huan menyentuh kulitnya, seolah-olah seseorang yang telah haus selama 3 hari akhirnya melihat secangkir air. Dia segera memanjat dan memeluknya erat, pipinya dengan lembut membelai dadanya. Itu sangat keren dan nyaman. Sang Ye dengan cepat bereaksi terhadap gesekannya. Gaun kulit binatangnya diregangkan begitu tinggi hingga terasa sakit. Jika gadis kecil itu dalam keadaan sehat sekarang, dia pasti akan menerkamnya tanpa ragu-ragu dan dengan brutal menembusnya. Tapi tidak sekarang. Betina kecil itu sakit. Wanita semuanya lembut. Sang Ye telah melihat banyak wanita yang tidak dapat sembuh dari penyakitnya dan harus meninggal dini ketika mereka masih muda. Dia tidak ingin Lin Huan mati. Dia harus membiarkannya hidup. Sang Ye mengabaikan keinginannya dan menahan teriakannya. Dia dengan hati-hati memeluk Lin Huan dan menempelkan tubuh dinginnya ke tubuhnya, menurunkan suhu tubuhnya. Tanpa disadari, Sang Ye tertidur sambil memeluknya. Sang Ye terbangun dengan batuk yang hebat. Dia membuka matanya dan melihat pipi Lin Huan memerah secara tidak normal. Suhu tubuhnya berfluktuasi. Matanya setengah terbuka saat dia terbatuk histeris. Sang Ye segera mengambil es itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah esnya mencair, dia mencium bibirnya dan memberinya air. Bibirnya sangat lembut dan sedikit manis. Itu membuatnya ingin memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya dan menjebak lidahnya. Hanya ketika Lin Huan hampir mati lemas karena ciuman itu, Sang Ye dengan enggan melepaskannya. Selera gadis kecil itu luar biasa. Satu rasa saja sudah membuatnya ingin mencabik-cabiknya dan melahapnya. Sang Ye memandangi bibirnya yang basah dan tanpa sadar menjilat sudut mulutnya. Dia sangat menginginkannya. Dia benar-benar ingin merobek gaun kulitnya dan menekannya di bawahnya untuk menghancurkannya. Batuk, batuk, batuk. Batuk hebat membuyarkan lamunannya lagi. Dia melihat batuk Lin Huan semakin parah. Dia bahkan batuk darah. Sang Ye langsung panik. Apapun penyakitnya, mengingat pendarahannya, pasti sangat serius. Akankah gadis kecil itu mati? Sang Ye membantu Lin Huan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memeluknya erat, takut dia akan menghilang di saat berikutnya. Jangan mati, aku mohon. Lin Huan bersandar ke pelukannya dan terbatuk sampai dia kehabisan napas. Dia merasakan sensasi terbakar di paru-parunya. Dia menduga dia menderita pneumonia akut. Dalam beberapa hari terakhir, dia berguling-guling di salju, minum air es, dan mencuci muka dengan es dan salju. Dengan tubuhnya yang lemah, hanya masalah waktu saja sebelum dia jatuh sakit. Namun, dia tidak menyangka penyakit ini datang begitu tiba-tiba. Pneumonia akut. Di era tanpa antibiotik, penyakit ini bisa membunuh. Saat Lin Huan dalam keadaan linglung, dia masih memikirkan tentang antibiotik. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba memikirkan hal lain. Buah yang harum dan renyah. Buku kulit domba mencatat bahwa buah-buahan yang renyah tidak hanya dapat dimakan, tetapi juga dapat mengurangi peradangan dan menghentikan pendarahan. Jika produk tersebut memiliki sifat antiinflamasi, apakah berarti mengandung bahan mirip antibiotik? Memikirkan hal ini, Lin Huan sepertinya telah menemukan peluang untuk bertahan hidup. Dia buru-buru mengeluarkan 2 buah layu dari tasnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, dia merasakan sakit di paru-parunya sedikit berkurang. Setidaknya dia bisa berbicara sekarang. Tampaknya buah-buahan yang renyah bermanfaat. 2 buah saja tidak cukup untuk menyembuhkan penyakitnya. Lin Huan memandang Sang Ye dan memohon dengan susah payah. Bisakah Anda membantu saya menemukan buah yang renyah? Mereka dapat menyembuhkan penyakit saya. Sang Ye sedikit terkejut saat mendengar kata-katanya. Buah yang harum dan renyah bisa mengobati penyakit. Bukankah buah-buahan yang manis dan renyah itu khusus dibuat untuk wanita? Jadi bisa digunakan sebagai obat. Suara Lin Huan serak. Percayalah kepadaku. Buruan cari buahnya yang renyah.
Sang Ye mengerutkan kening dan berkata, tenggorokanmu pasti sangat tidak nyaman. Berhenti bicara. Lin Huan menggelengkan kepalanya dan bersikeras, carilah buah-buahan yang renyah. Buru-buru. Baiklah, aku akan mencarinya. Sang Ye tidak membuang waktu lagi. Dia menempatkan betina kecil itu di atas tumpukan jerami dan menutupinya dengan kulit binatang yang tebal. Dia meninggalkan api yang menyala di sampingnya. Dia berjalan keluar gua dan menemukan batu besar untuk memblokir pintu masuk sebelum pergi dengan cepat. Saat itu pertengahan musim dingin, dan salju menutupi seluruh hutan. Belum lagi buahnya yang renyah, bahkan daunnya yang hijau pun terlihat. Namun perempuan kecil itu mengatakan bahwa buah-buahan yang renyah dapat menyelamatkan nyawanya. Dia harus menemukan buah yang renyah. Sang Ye mencari semua tempat di mana buah-buahan renyah bisa tumbuh secepat mungkin, tapi dia tidak menemukan apapun. Dia tidak dapat menemukan buah-buahan renyah di hutan, jadi dia harus mencari di tempat lain. Sang Ye tiba-tiba teringat ketika dia dikejar, dia melihat suku kecil di dekatnya. Mungkin ada buah-buahan renyah di suku itu. Sang Ye segera pindah. Setelah menemukan sukunya, dia bergegas masuk tanpa berkata apa-apa. Itu adalah suku babi hutan. Hanya ada sekitar 30 binatang buas di seluruh suku, kurang dari 1/10 dari suku serigala batu. Namun, mereka berani dan pandai bertarung. Kekuatan tempur mereka sangat kuat. Musim dingin telah tiba khususnya di awal tahun ini. Suku mereka tidak memiliki dukun yang bisa meramalkan perubahan cuaca seperti Langzu, sehingga mereka tidak punya waktu untuk menyiapkan makanan yang cukup untuk musim dingin sebelum tiba. Saat Sang Ye masuk ke suku tersebut, para hewan khawatir tentang cara menyimpan makanan. Sang Ye mengeluarkan koin kristal yang dibawanya dan meletakkannya di depan pemimpin suku babi hutan. Apakah kamu punya buah-buahan renyah di sini? Aku ingin sebanyak yang kamu punya. Ketika pemimpin babi hutan melihat koin kristal berkilau, matanya berbinar. Di waktu lain, dia dengan senang hati akan meminta seseorang untuk mengambil semua buah renyah di sukunya untuk ditukar dengan koin kristal ini. Bagaimanapun, itu adalah koin kristal. Jika mereka menggunakan koin di pasar, 1 koin kristal saja sudah cukup untuk membeli segunung kecil buah-buahan renyah. Tapi tidak sekarang. Awalnya suku tersebut kekurangan makanan, sehingga makanan yang tersisa tidak cukup untuk bertahan hidup di musim dingin. Meski buahnya yang renyah kurang mengenyangkan, setidaknya bisa dimakan. Pemimpin babi hutan itu berkata dengan nada meminta maaf, kamu bisa menukar koin kristal dengan apapun di suku kami kecuali makanan. Ekspresi Sang Ye menjadi gelap. Aku hanya ingin buah yang renyah. Tidak, kami menolak bertukar makanan. Sang Ye kesal saat melihat pihak lain menolak untuk setuju. Karena pihak lain menolak menjual buah renyah tersebut, dia hanya bisa mengambilnya dengan paksa. Sang Ye tiba-tiba berubah menjadi ular piton, membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan pemimpin babi hutan yang tak berdaya itu ke dalam perutnya. Seluruh suku babi hutan menjadi gila. Sial, sang patriark telah dimakan. Babak 42, tidak layak. Sang Ye sangat kuat, apalagi bentuk ularnya sangat besar. Binatang dari suku babi hutan itu seperti anak ayam kecil di depannya. Tapi ayam terkecil sekalipun akan menggigit jika dipaksa. Selain itu, jumlahnya banyak. Kemarahan yang mereka rasakan karena pemimpin mereka dimakan membuat binatang dari suku babi hutan itu meledak dengan kekuatan tempur super. Mereka menyerang ke depan dan menyerang ular piton itu dengan putus asa. Mereka harus membalaskan dendam sang patriark. Kulit ular piton sangat tebal dan ditutupi lapisan sisik halus. Meski digigit, namun tidak menimbulkan banyak kerusakan pada Sang Ye. Sang Ye menghadapi binatang babi hutan gila itu sambil mencari buah-buahan yang renyah. Dia mengikuti aroma makanan dan menemukan sebuah gua tempat suku babi hutan menyimpan makanannya. Dia mengambil semua buah renyah di dalamnya. Setelah mendapatkan buah renyah yang diinginkannya, Sang Ye tidak berniat berkelahi. Dia segera bersiap untuk mundur. Bagaimana mungkin seekor binatang dari suku babi hutan bisa melepaskannya? Mereka menyadari bahwa serangan normal tidak terlalu efektif terhadap ular piton. Salah satu hewan jantan yang lebih cerdas tiba-tiba berteriak, gunakan api. Ular takut api. Semua hewan takut terhadap api,
tetapi hewan ular paling takut terhadap api. Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat mereka sebagai hewan berdarah dingin. Beberapa hewan babi hutan segera berangkat mencari batu api dan kayu kering. Binatang buas yang tersisa dengan putus asa menghentikan Sang Ye dan menolak membiarkannya meninggalkan suku babi hutan. Sang Ye mencium bahaya. Mau tak mau dia merasa sedikit kesal dan gelisah. Ekor ularnya yang besar menyapu, membuat semua babi hutan di depannya terbang. Jeritan bangkit. Sang Ye ingin segera kembali, tapi babi hutan itu seperti belatung. Mereka sering mengganggunya dan menolak membiarkannya pergi. Binatang buas lainnya akhirnya menemukan kayu kering dan batu api. Mereka melemparkannya ke Sang Ye. Panas terik membuat ular piton tersebut melepuh, dan sisik di kulitnya menggulung. Sang Ye sangat kesakitan. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan mengabaikan obor di tangan binatang itu. Dia bergegas keluar dari pengepungan dengan sembarangan. Ular besar itu bersembunyi di hutan dan merangkak dengan cepat melintasi salju. Binatang buas dari suku buas mengejarnya dengan obor. Babi hutan itu cepat, tetapi jika mereka kembali ke bentuk aslinya, mereka tidak akan mampu memegang obornya lagi. Dengan begitu, meskipun mereka berhasil menangkap ular piton tersebut, mereka tidak akan bisa melukainya. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mempertahankan wujud manusianya dan mengejar di hutan dengan kaki manusianya. Tubuh Sang Ye dipenuhi luka akibat api. Sisiknya menggulung, dan kulit ularnya hangus hitam. Karena gesekan saat merayap di salju, daging merahnya terlihat. Dia sangat kesakitan tetapi dia tidak berniat berhenti untuk beristirahat. Yang bisa dia pikirkan hanyalah perempuan kecil itu yang sedang sakit. Dia sakit parah dan membutuhkan buah-buahan renyah untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tidak bisa berhenti. Dia harus segera kembali. Ketika Sang Ye akhirnya bergegas masuk ke dalam gua, dia menyadari bahwa Lin Huan telah jatuh pingsan lagi. Tapi meski pingsan, dia masih batuk. Dia terbatuk begitu keras hingga sepertinya dia akan mengeluarkan paru-parunya. Sang Ye segera mengeluarkan buah-buahan renyah itu dan berkata padanya, "Aku sudah membawakan buah-buahan renyah yang kamu inginkan. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Lin Huan pusing karena sakit dan tidak bisa menjawabnya sama sekali. Tak berdaya, Sang Ye hanya bisa mengunyah buah-buahan renyah sebelum memberikannya padanya. Untungnya dia masih bisa menelan makanan. Sang Ye memberinya makan semua buah renyah sekaligus. Tidak diketahui apakah buahnya benar-benar manjur, tetapi batuk Lin Huan perlahan mereda. Sang Ye tidak berani tidur. Dia diam di sisinya, mata ularnya menatapnya tanpa berkedip. Setelah sekian lama, Lin Huan terbangun. Dia membuka matanya dengan susah payah. Tenggorokannya masih gatal, dan dia merasa sedikit pusing, tapi dia jauh lebih baik dari sebelumnya. "Aku memberimu buah-buahan renyah. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang?" Lin Huan melihat ke arah suara itu dan melihat Sang Ye, yang telah berubah menjadi ular dan terbaring di tanah. Dia menatapnya, mata ular hitamnya dipenuhi kekhawatiran. Dia berkata dengan penuh syukur, "Saya lebih baik sekarang. Terima kasih." Sang Ye merasa lega. Dia melirik salju dan es di luar gua. Lalu, dia tiba-tiba berkata padanya, "Apakah kamu ingin pulang?" Lin Huan sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menanyakan hal ini. Sang Ye berusaha sekuat tenaga menyembunyikan luka di tubuhnya dan berkata dengan tenang, "Jika kamu ingin pulang, cepat kembali. Di hutan terlalu dingin. Tempat ini tidak cocok untuk wanita sensitif sepertimu. Jika kamu terus tinggal di sini, kamu pasti akan jatuh sakit lagi." Lin Huan benar-benar ingin kembali, tetapi dia tidak tega berpisah dengan ular piton yang tampak suram tetapi sebenarnya sangat lembut ini. Dia bertanya dengan hati-hati, "Bisakah kamu kembali bersamaku?" Sang Ye tercengang. "Kau ingin aku ikut bersamamu? Mengapa? Kamu menyelamatkanku. Aku harus membalas budimu." Sang Ye berkata, "Aku tidak ingin kamu membalas budiku. Tetapi, tidak ada sepatu bot. Cepat pergi." Sang Ye memalingkan muka darinya. Menghadapi sikap dinginnya yang tiba-tiba, Lin Huan bingung. Dia segera bangkit dan berjalan ke arahnya. Dia ingin memelihara ular piton itu seperti biasa dan lebih dekat dengannya.
Namun ketika dia mendekati ular piton itu, dia menyadari bahwa ular piton itu penuh dengan luka. Darah masih merembes dari daging yang terbakar. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Lin Huan terkejut. Dia langsung bertanya, bagaimana luka ini bisa terjadi? Apa yang terjadi sebelumnya? Sang Ye berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya luka kecil. Aku tidak akan mati. Tapi kamu, baiklah, berhenti bicara. Sang Ye menertawakan dirinya sendiri. Lagi pula kamu tidak menyukaiku. Tidak masalah jika aku terluka. Kamu seharusnya tidak terlalu peduli. Jangan katakan itu. Lin Huan memeluk tubuh ular piton itu. Kami adalah teman. Saya sangat peduli dengan keselamatan Anda. Saya. Sang Ye memotongnya lagi. Aku sudah bilang, aku tidak ingin berteman denganmu. Aku hanya ingin menjadi pasanganmu. Lin Huan. Sang Ye memandangnya dengan tenang. Aku tahu kamu meremehkanku, dan aku tidak akan meminta masalah lagi. Cepat pergi. Kembalilah ke temanmu dan jangan muncul di hadapanku lagi. Mendengar kata-katanya yang dingin, Lin Huan merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa menolak. Aku tidak meremehkanmu. Aku hanya merasa aku tidak cukup baik untukmu. Sang Ye menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dia jelas tidak percaya. Lin Huan perlahan mendekati tubuh ular piton itu. Kamu adalah hewan jantan yang sangat baik. Kamu tidak hanya kuat, tapi kamu juga baik terhadap wanita. Nanti kamu pasti akan menemukan wanita yang bisa memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Aku wanita yang sudah memiliki 2 pasangan. Aku benar-benar tidak pantas untukmu. Namun, Sang Ye berkata, aku tidak ingin kamu berpikiran tunggal. Aku hanya ingin berada di sisimu. Bab 43, membiarkan harimau kembali ke sarangnya. Pengakuan Sang Ye membuat Lin Huan tidak bisa menolaknya. Dia tersentuh karena dia terluka parah untuk menyelamatkannya. Dia tidak bisa meninggalkannya. Lin Huan berpikir lama sebelum berkata, kembalilah bersamaku dulu. Kita akan membicarakan pernikahan setelah kamu pulih, oke? Pernikahan bukanlah masalah kecil. Dia harus kembali dan menanyakan pendapat mereka berdua di rumah sebelum dia membuat keputusan. Sang Ye tahu dia khawatir. Dia sangat bahagia, tapi di saat yang sama, dia sedikit sedih. Sayang sekali waktunya tidak tepat. Untuk kembali secepatnya, Sang Ye tidak repot-repot membersihkan jejaknya. Binatang buas dari suku babi hutan pasti mengikuti jejak yang ditinggalkannya. Mereka mungkin masih mengejarnya. Sang Ye terluka parah dan tidak akan pulih dalam waktu dekat. Dia tidak bisa melindungi gadis kecil itu sekarang. Dia hanya bisa membiarkannya sebentar, jangan sampai dia disakiti oleh binatang buas dari suku babi hutan juga. Sang Ye berkata kepadanya tanpa daya, aku terluka dan tidak bisa bergerak untuk saat ini, tetapi kamu membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Kamu harus kembali sendiri sekarang. Ayo temui aku ketika kamu menemukan makanan dan bala bantuan. Lin Huan mengkhawatirkannya, tetapi dia tidak bisa menahannya jika dia tetap di sini. Dia mengertakkan gigi. Daripada duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa, dia lebih memilih bertarung. Baiklah, aku akan kembali dan meminta orang lain untuk menyelamatkanmu. Kamu harus menungguku. Sang Ye menjulurkan lidah ularnya dan menurunkan liontin permata hitam di dahinya. Dia dengan lembut meletakkannya di tangan Lin Huan. Itu adalah batu suci yang ditinggalkan ibuku untukku. Simpanlah di dekatmu. Aku bisa merasakan keamananmu melalui batu itu. Lin Huan mengambil liontin permata hitam dan menggantungkannya di lehernya. Dia memegang erat liontin permata hitam itu dan berkata dengan tegas, saya pasti akan segera kembali. Hati-hati, aku akan berada di sini menunggumu. Lin Huan menyerahkan semua sisa makanan kepada Sang Ye. Dia memasukkan semua benih ke dalam tas pinggangnya dan berjalan keluar gua menuju badai salju. Sang Ye mengawasinya pergi. Dia tidak tahan untuk memalingkan muka sampai dia benar-benar menghilang ke dalam salju. Dia benar. Tak lama kemudian, hewan dari suku babi hutan berhasil menemukannya mengikuti jejak. Obor di tangan mereka sudah lama padam karena salju. Setelah menemukan ular piton tersebut, mereka segera menggali kayu bakar dan batu api yang dibawanya. Mereka bersiap menyalakan obor dan membakar ular piton yang penuh kebencian ini sampai mati. Namun,
Sang Ye tidak memberi mereka kesempatan. Ular piton itu tiba-tiba melesat keluar gua, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit babi hutan. Angin dan salju menyengat kulitnya, tapi Lin Huan menolak untuk berhenti. Dia berlari ke arah gunung batu. Saljunya sangat dalam. Dia terjatuh beberapa kali, dan tubuhnya sudah tertutup lumpur. Saat angin bertiup, darahnya membeku. Lin Huan mengertakkan gigi dan bangkit. Dia harus segera kembali. Sang Ye masih menunggunya. Dia terus tersandung. Dia tidak tahu berapa lama dia berlari, tapi hari sudah hampir gelap. Gunung batu itu masih sangat jauh. Lin Huan terengah-engah. Anggota tubuhnya yang membeku menjadi merah secara tidak normal karena latihan yang intens. Kepala dan bahunya tertutup salju tebal. Tubuhnya yang belum sembuh total dari penyakitnya akhirnya tidak tahan lagi. Dia terjatuh lagi. Lin Huan berjuang untuk bangun, tetapi tubuhnya tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Dia sepertinya tidak bisa bergerak. Angin dan salju masih bertiup. Salju dengan cepat menutupi tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia akan dikubur hidup-hidup. Saat itu, terdengar teriakan di kejauhan. Huan, kamu ada di mana? Lin Huan segera mendongak. Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan cermat. Dia menyadari bahwa itu adalah suara Bai Di. Dengan sisa tenaganya, dia berteriak lemah. Aku di sini. Suara angin dengan cepat menenggelamkannya. Dia bertanya-tanya apakah Bai Di mendengarnya. Jika dia tidak mendengarkannya, dia akan marah pada keadaannya. Untungnya, Bai Di mendengarnya. Dia segera bergegas ke Lin Huan dan mengeluarkannya dari salju. Hati Bai Di menegang saat melihat anggota tubuhnya yang gemetar dan lemah. Dia segera mengeluarkan anggur yang dibawanya dan menuangkan 2 suap ke dalam mulutnya. Rasa pedas melonjak ke dalam tubuhnya hingga ke tenggorokannya, menarik Lin Huan yang lemah kembali dari ambang ketidaksadaran. Suaranya sangat serak dan lemah. Kita harus pergi menyelamatkan seseorang. Sang Ye masih menunggu seseorang untuk menyelamatkannya. Bai Di memeluknya erat. Jangan katakan apapun dulu. Kita bisa membicarakannya saat kita kembali. Dia membawa Lin Huan dan bergegas kembali. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Suang Yun dan yang lainnya yang juga turun gunung untuk mencari mereka. Ketika mereka mendengar Lin Huan telah ditemukan, mereka sangat terkejut. Mereka buru-buru mengantarnya kembali ke Gunung Batu. Lin Huan dikirim ke rumah dukun tua itu. Pada saat ini, Huan mengalami koma. Dia demam, dan suhu tubuhnya sangat tinggi. Tapi dia masih berbicara. Selamatkan dia. Cepat selamatkan dia. Semua orang mengira dia berbicara omong kosong dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Lang Zu menghabiskan banyak usaha dan mencoba banyak cara untuk membantu demam Lin Huan mereda. Karena efek obatnya, Lin Huan masih belum sadarkan diri. Bai Di dengan hati-hati membawanya pulang. Suang Yun mengikutinya masuk. Dia menatapnya tanpa berkedip, matanya penuh kelelahan. Keduanya berdiri lama di samping tempat tidur. Ketika Jiu Yuan tiba, mereka sadar dan dengan enggan meninggalkan kamar tidur. Jiu Yuan segera menjelaskan niatnya. Bos, kabar buruk. Yaqiu dan Making kabur. Suang Yun mengangkat alisnya, terlihat sangat tidak senang. Apa yang telah terjadi? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk mengawasi mereka? Jiu Yuan dengan cepat menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir. Suang Yun tahu bahwa Yaqiu dan Making pasti ada urusan lain yang harus diselesaikan jika mereka tiba-tiba berkunjung saat ini. Untuk berjaga-jaga, Suang Yun secara khusus meminta seseorang untuk menjaga mereka berdua. Dia harus segera melaporkan padanya jika terjadi sesuatu. Namun, Making sangat licik. Ketika Suang Yun memimpin anak buahnya menuruni gunung untuk menemukan Huan, dia melarikan diri bersama Yaqiu dan lebih dari 50 hewan jantan. Beberapa dari sekitar 50 hewan itu adalah teman Lia. Sepeninggal Lia, 29 temannya mendapat reaksi negatif dari ikatan pasangan tersebut, 20 dari mereka tidak berhasil dan meninggal. 9 pria lainnya juga terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Making mengambil semuanya. Bai Di tidak peduli dengan apa yang terjadi di antara serigala, dan dia jarang ikut campur dalam keputusan internal mereka. Tapi kali ini,
Setelah mendengarkan cerita Jiu Yuan, dia mengerutkan kening. Making tidak sederhana. Jika kita membiarkannya pergi seperti itu, kita pasti akan membiarkan harimau itu kembali ke sarangnya. Akan ada masalah yang tak ada habisnya. Jiu Yuan menggema, kami telah membersihkan tubuh Li Wei, tetapi pacarnya harus tahu bahwa dia dibunuh. Saat mereka kembali, mereka pasti akan memikirkan cara untuk membalas dendam pada kami. Kami harus waspada. Suang Yun berpikir sejenak dan segera mengambil keputusan. Dia akan menyerang lebih dulu. Saya akan membawa orang untuk mengejar Making dan yang lainnya. Kita harus membunuh mereka sebelum mereka kembali ke suku Serigala Sungai Hitam. Babak 44, Balas Dendam. Ada lebih dari 50 monster bersama Making dan Yakiyu, tapi Making bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Karena dia berani membawa begitu sedikit orang ke Gunung Batu, dia harus punya rencana cadangan. Demi perdamaian, kali ini Suang Yun secara khusus membawa lebih banyak orang turun gunung. Dia telah mengambil hampir 200 dari 300 anggota suku Serigala Batu. Bahkan jika mereka disergap di jalan, jumlah ini cukup bagi mereka untuk melarikan diri tanpa cedera. Setelah Suang Yun pergi, seluruh Gunung Batu menjadi lebih tenang. Lin Huan tidur selama 2 hari dan akhirnya bangun pada hari ketiga. Hal pertama yang dia lakukan saat bangun adalah meraih tangan Bai Di dan berkata dengan cemas, "Pergi dan selamatkan Sang Ye. Dia terluka dan membutuhkan perawatan." Bai Di memeluknya dan membelai punggungnya untuk menenangkannya. Ketika dia sudah sedikit tenang, dia bertanya pelan, "Siapakah Sang Ye?" "Dia ular piton. Dia terluka parah saat mencoba menyelamatkan saya. Dia menyuruhku kembali dulu, lalu mencari orang lain untuk menyelamatkannya. Kamu harus menyelamatkannya." Bai Di tetap netral. "Sepertinya kamu mengkhawatirkan dia." Meskipun Lin Huan sudah bangun, kepalanya masih pusing. Dia sama sekali tidak mendengar arti penelitian dalam kata-kata Bai Di. Dia berkata dengan cemas, "Dia terluka karena saya. Saya harus menyelamatkannya. Tolong bantu saya." Bai Di menunduk dan mencium alisnya. Tatapannya lembut dan lelah. "Kamu bisa memberitahuku apa yang kamu inginkan dariku. Selama itu masih dalam kekuasaanku, aku akan melakukannya untukmu." Selama dia tidak meninggalkannya lagi. Selama beberapa hari dia pergi, Bai Di merasakan kehilangan dan ketidakberdayaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia bahkan tidak mau memikirkan bagaimana dia akan bertahan hidup jika dia mati. Dia tidak punya pilihan selain menemukannya. Dia tidak makan atau minum. Dia juga tidak tidur. Untungnya, dia cukup beruntung akhirnya menemukannya. Lin Huan sepertinya merasakan kegelisahannya dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Pelukannya tetap hangat dan hangat seperti biasanya, seolah-olah dia sedang mengangkat dunianya untuknya. Angin dingin dan salju akan terisolasi dari dunia. Dia bersandar ke pelukannya. "Terima kasih," bisiknya. Lin Huan ingin turun gunung bersama Bai Di, tapi dia masih sakit dan sangat lemah. Baik Bai Di maupun Lang Zu tidak setuju jika dia menyeret tubuhnya yang sakit menuruni gunung. Tak berdaya, ia hanya bisa mengurung niatnya untuk turun gunung seorang diri. Sang Ye tidak mengenal Bai Di. Agar Sang Ye tidak memperlakukannya sebagai pembohong atau musuh, Lin Huan meletakkan liontin permata hitam yang diberikan Sang Ye ke tangan Bai Di. "Setelah kamu melihat Sang Ye, tunjukkan padanya liontin ini dan dia akan percaya bahwa kamu adalah keluargaku." Bai Di melirik liontin permata hitam di tangannya, mata birunya terus menjadi gelap. Itu sebenarnya adalah kristal hitam tingkat tinggi. Dengan kristal seperti itu pada dirinya, sepertinya latar belakang Sang Ye tidak sederhana. Bai Di memikirkannya secara mendalam, tapi dia tetap tersenyum lembut. Dia menyimpan liontin permata hitam itu dan berjanji, "Jangan khawatir, saya pasti akan membantumu membawanya kembali." Lin Huan menyeret tubuhnya yang sakit-sakitan dan menyuruhnya keluar rumah. Dia ingin mengirimnya turun gunung, tapi dia menolak. Ketika Bai Di berjalan ke pintu masuk gua, dia melihat Jiu Yuan berdiri di sana bersama 20 binatang. Mereka semua membawa tas dan tampak siap melakukan perjalanan jauh. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Jiu Yuan berkata dengan mantap, "Dokter tua itu meminta kami untuk datang."
Tidak aman bagimu turun gunung sendirian. Kami akan menemanimu agar kami bisa saling menjaga di perjalanan. Bai Di tersenyum. Terima kasih. Huan-Huan telah menjadi pasangan dengan pemimpin klan kami. Kamu juga pasangan Huan-Huan. Di masa depan, kita harus tinggal di suku Serigala Batu dan hidup bersama. Kami adalah keluarga. Wajar jika kita saling menjaga satu sama lain. Bai Di tersentuh. Sebelumnya, dia hanya memperlakukan gunung batu itu sebagai pijakan sementara. Setelah musim dingin berlalu, dia akan pergi perlahan. Kucing tidak seperti gigi taring. Kucing besar cenderung hidup sendiri dibandingkan berkelompok. Namun saat ini, inisiatif suku Serigala Batu untuk membantu membuat Bai Di akhirnya merasa memiliki di sini. Dengan sekelompok anggota klan yang setia, tidak buruk rasanya tinggal di sini di masa depan. Tubuh Lin Huan-Huan belum pulih, jadi dia harus memulihkan diri di rumah. Mu Xiang tidak melakukan apa-apa, jadi dia datang mengunjunginya dengan perut buncit. Perut Mu Xiang sudah sangat besar dan terlihat bulat. Dia tersenyum dan berkata, anak ini dikandung sejak dini. Dukun tua itu berkata bahwa dia mungkin lahir lebih awal sebelum musim semi. Lin Huan-Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh perutnya. Terasa hangat dan sangat nyaman. Dia sedikit iri. Ini akan menjadi bayi yang sehat dan lucu. Mu Xiang mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kamu dan Patriark Suang Yun juga harus bekerja keras. Cobalah untuk hamil di musim dingin ini. Saat musim semi tiba, kamu akan memiliki bayi yang lucu. Lin Huan-Huan hanya bisa tersipu malu. Mu Xiang memiliki kesan yang baik terhadap Suang Yun dan Bai Di, tapi bagaimanapun juga, Suang Yun adalah pemimpin mereka. Dia pasti lebih memilih anak pertama Huan-Huan adalah anak Suang Yun, jadi dia mengatakan banyak hal baik tentang Suang Yun kepada Huan-Huan. Lin Huan-Huan merasa geli. Mu Xiang hanya berhenti berbicara ketika Lang Zu masuk dengan membawa obat yang baru diperas. Obat yang dibuat oleh dukun tua itu masih terasa sangat pahit. Lin Huan-Huan mencubit hidungnya dan menuangkan obat ke dalam mulutnya. Dia buru-buru memasukkan 2 buah manis ke dalam mulutnya untuk menekan rasa pahit di mulutnya. Lang Zu berkata kepadanya, kami semua khawatir jika kamu tinggal sendirian di rumah sekarang. Apakah kamu ingin tinggal di rumahku untuk sementara waktu? Lagi pula aku sudah tua, aku tidak akan memikirkan apapun tentangmu. Anda dapat tinggal di tempat saya tanpa khawatir. Lin Huan-Huan menggelengkan kepalanya perlahan. Saya ingin tinggal di rumah. Dia merasa aman di tempat dia tinggal bersama Bai Di dan Suang Yun. Lang Zu tidak memaksanya. Itu juga mungkin. Saya akan mengunjungi Anda setiap hari. Jaga dirimu dan jangan berlarian. Jika tidak, Anda akan tertular penyakit baru sebelum sembuh. Mu Xiang tertawa terbahak-bahak. Saya juga ingin bermain dengan Huan-Huan setiap hari. Lin Huan-Huan melihat perutnya yang besar dan sedikit khawatir. Apakah akan berdampak buruk bagi janin jika berlarian seperti ini? Mu Xiang melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Saya sangat kuat. Tidak apa-apa untuk berjalan beberapa langkah lagi. Lang Zu juga berkata, sangat baik bagi bayi dan ibu untuk lebih banyak berjalan saat mereka hamil. Mendengar kata-kata mereka, Lin Huan-Huan merasa lega. Dalam beberapa hari berikutnya, Lang Zu dan Mu Xiang mengunjungi Huan-Huan setiap hari. Penyakitnya berangsur membaik. Dia sering pergi ke ruang bawah tanah untuk membawakan acar dan selai buatan sendiri untuk menghibur mereka. Meskipun Lang Zu sudah tua, dia tetaplah seorang karnivora murni. Dia tidak suka memakan makanan ini. Hanya Mu Xiang yang juga perempuan yang sangat menyukai selai dan acar. Terkadang dia membawa selai buatannya dan membandingkannya dengan selai buatan Huan-Huan. Hubungan kedua wanita ini semakin baik. Pada saat ini, sekelompok binatang buas tiba-tiba menyerbu gunung batu dan masuk ke wilayah suku Serigala Batu. Mereka semua berasal dari suku Serigala Sungai Hitam, dan pemimpin mereka adalah Yakyu. Mereka datang ke sini untuk membalas dendam. Di saat yang sama, mereka ada di sini untuk menjarah wilayah dan makanan. Mereka seperti serigala dan harimau. Mereka menyerbu masuk ke dalam gua dengan aura pembunuh dan membakar, membunuh, dan menjarah secara brutal. Bab 45, Penyesalan. Lin Huan-Huan sedang tidur nyenyak ketika dia tiba-tiba terbangun oleh suara bising di luar.
Dia segera berpakaian dan turun dari tempat tidur. Begitu membuka pintu, dia melihat Lang Zu berlari ke rumahnya bersama beberapa wanita. Mu Xiang ada di antara mereka. Di belakang mereka ada banyak binatang jantan yang berlumuran darah. Mereka semua adalah pasangan betina tersebut. Apa yang terjadi? Lin Huan menatap mereka dengan heran. Lang Zu sangat cemas. Ayo masuk dulu. Rombongan itu masuk ke dalam rumah. Rumah yang tadinya luas, langsung terisi penuh. Jenggot putih Lang Zu ternoda darah merah terang. Wajahnya yang keriput tampak tegang. Jelas terlihat bahwa dia sangat serius dan cemas. Binatang buas dari suku serigala Sungai Hitam sedang naik gunung. Cepatlah bersembunyi bersama Mu Xiang. Lin Huan terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Seekor binatang jantan mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari wajahnya dan berkata dengan marah, binatang-binatang suku serigala Sungai Hitam telah lama mengincar gunung batu itu. Sebelumnya, dukun mereka membawa Yakiyu ke suku kita untuk mengintai jalan. Dia menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Ma King dan Yakiyu adalah mata-mata, dia akan membunuh mereka saat mereka memasuki gunung batu. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah ada banyak orang dari pihak lain? Berapa peluang kita untuk menang? Lang Zu berkata dengan suara pelan, Suang Yun tidak ada di sini sekarang, dan semua laki-laki di suku itu telah dibawa pergi. Hanya ada lebih dari 70 binatang buas yang tersisa di Gunung Batu, dan lebih dari selusin di antaranya adalah betina yang tidak bisa bertarung sama sekali. Namun, ada hampir 200 dari mereka, dan mereka semua datang dengan persiapan. Kita tidak memiliki peluang untuk menang. Mendengar ini, ekspresi Lin Huan langsung berubah jelek. Dia tenggelam dalam pikiran yang lebih dalam dibandingkan yang lain. Jika Ma King dan Yakiyu datang untuk mengintai jalan, itu berarti mereka telah bertekad untuk mencaplok suku serigala batu sejak awal. Dan rangkaian kejadian yang terjadi setelahnya, dari provokasi yang disengaja oleh Li Wei hingga meletusnya konflik antara kedua belah pihak, dengan Suang Yun membunuh Li Wei, Ma King, dan Yakiyu melarikan diri, dan Suang Yun memimpin orang-orang untuk mengejar mereka. Mereka memancing target mereka keluar dari gunung dan menciptakan pengalihan. Satu demi satu, semuanya terhubung dengan mulus. Perencanaan yang begitu teliti sungguh mengerikan. Lin Huan sebelumnya mengira bahwa binatang primitif ini adalah sekelompok orang kasar yang memakan daging mentah dan minum darah. Sifat mereka sederhana dan lugas. Sekarang, tampaknya dia telah meremehkan mereka. Tanpa diduga, ada beberapa binatang yang sangat cerdik di antara mereka. Lin Huan tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Jika ini semua direncanakan oleh pihak lain, apakah Suang Yun dan Bai di dalam bahaya? Namun sebelum dia sempat memikirkannya, Lang Zu telah mendorong dia dan para wanita itu ke dapur. Lang Zu menatap Lin Huan dengan sangat serius. Cepat dan bersembunyilah bersama para wanita. Apapun yang terjadi di luar, jangan keluar. Mereka telah bersusah payah menyelamatkan para wanita ini. Mereka semua sedang hamil, jadi tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Lin Huan dengan cepat bertanya, bagaimana dengan kalian? Lang Zu tersenyum, ada sedikit rasa bebas dalam keputusasaannya. Kami akan membantumu menjaga pintu. Lin Huan mencengkeram tangannya erat-erat. Tidak, kamu akan dibunuh oleh mereka. Larilah bersama kami. Kaum lelaki dari suku serigala batu hanya terdiri dari para pahlawan yang rela mati dalam pertempuran. Tidak ada pengecut yang bisa lolos. Selain itu, melindungi kaum perempuan adalah tugas setiap lelaki. Lang Zu memisahkan jari-jarinya dan mendorongnya beberapa langkah lagi ke dalam rumah. Para wanita itu dalam kondisi yang buruk. Pakaian mereka berantakan, dan wajah mereka dipenuhi air mata. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan gelisah. Terutama Mu Xiang, wajahnya sepucat kertas. Dia hampir tidak bisa berdiri. Lin Huan segera memegang Mu Xiang dan menatap Xin Han dan Lang Zu secara bersamaan, mencoba membujuk mereka untuk bersembunyi bersama. Namun sebelum dia bisa bicara, dia mendengar derap langkah kaki mendekat dengan cepat. Ekspresi semua orang berubah. Mereka ada di sini. Mata binatang jantan itu tampak ganas saat mereka berbalik dan bergegas keluar pintu untuk menghentikan musuh yang mencoba menerobos masuk.
Lang Zu menyerahkan kalung taring serigala di lehernya kepada Lin Huan. Setelah aku mati, berikan ini kepada Suang Yun dan biarkan dia membalaskan dendam kita. Kemudian, dia menutup pintu dapur, berubah menjadi serigala, dan dengan tegas berbalik untuk menyerang musuh. Ayo, dasar bajingan, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan suku serigala batu. Di balik pintu, Lin Huan sudah menangis. Teriakan perang di luar sana memekakkan telinga. Suara binatang buas dan Lang Zu dengan cepat tenggelam hingga menghilang. Pintu tipis itu tidak dapat menghentikan binatang buas itu sama sekali. Lin Huan menahan kesedihannya dan memaksakan diri untuk tetap bersemangat. Ia berkata kepada para wanita itu, ikutlah denganku. Di bawah dapur terdapat gudang bawah tanah. Hanya sedikit orang yang tahu tentang tempat ini. Selain dia, Bai Di, dan Suang Yun, hanya Lang Zu dan Mu Xiang, yang sering datang ke rumah mereka sebagai tamu, yang tahu. Itulah sebabnya Lang Zu secara khusus membawa Mu Xiang untuk mencari Lin Huan. Ini karena keluarganya adalah satu-satunya di seluruh suku serigala batu yang memiliki ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu tersembunyi dengan baik, dan ada cukup makanan di dalamnya yang membuatnya sempurna untuk bersembunyi. Lin Huan perlahan membuka lantai dan membiarkan para betina merangkak masuk terlebih dahulu. Dia adalah orang terakhir yang memasuki ruang bawah tanah. Dia dengan hati-hati menutupi lantai dan menemukan tongkat untuk menahannya dari sisi lain. Tubuh Mu Xiang sudah lelah. Dia duduk di tanah dengan punggung menempel di dinding batu. Wajahnya pucat, dan dia berkeringat deras. Lin Huan merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Dia menduga Mu Xiang terluka, jadi dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya untuk mencari luka. Pada akhirnya, dia secara tidak sengaja menemukan lendir yang mengalir keluar dari tubuh bagian bawah. Mu Xiang akan melahirkan prematur. Dia tidak menyangka Mu Xiang akan melahirkan pada saat seperti ini. Ini terlalu berbahaya. Semua wanita ketakutan dan gelisah. Lin Huan memberi isyarat agar mereka tenang. Ini bukan saatnya panik. Pada saat itu, mereka mendengar suara langkah kaki. Ada banyak orang yang datang ke dapur. Mereka berjalan ke sana kemari seolah mencari sesuatu. Ruang bawah tanahnya tidak tinggi. Selama Lin Huan berdiri tegak, dia bisa menyentuh langit-langit. Langkah kaki yang ada di atasnya seakan-akan ada di pendengaran, dan dia dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Dia bahkan mendengar percakapan orang-orang di atas. Aku sudah mencari mana-mana. Tidak ada seorang pun di rumah ini. Tidak mungkin. Betina kecil itu tinggal di rumah ini. Dia pasti masih ada di rumah ini. Bahkan jika aku harus menggali tanah sedalam 3 kaki, aku harus memilikinya. Itu suara Yakiyu. Para wanita itu semua menutup mulut mereka rapat-rapat dan membeku di tempat, takut kalau mereka akan mengeluarkan suara yang akan mengejutkan orang-orang di atas. Mereka tahu benar bahwa jika mereka mengetahui, mereka pasti akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Bab 46, Ditipu. Penerjemah, Editor Terjemahan Henye, Terjemahan Henye. Binatang buas itu mencari di setiap sudut rumah, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Lin Huan. Yakiyu harus menerimanya. Dia berkata, mungkin dia pergi ke tempat lain. Dia tidak mungkin meninggalkan gunung batu ini. Pergi ke tempat lain dan teruslah mencari. Memikirkan tubuh halus dan lembut gadis kecil itu saja sudah membuatnya ngiler. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus memilikinya. Suara langkah kaki di atas menghilang. Lin Huan menghela nafas lega. Dia mengeluarkan semua kulit yang disimpan di ruang bawah tanah dan membagikannya kepada betina sehingga mereka dapat menemukan tempat untuk beristirahat. Setelah menenangkan diri, Lin Huan membantu Mu Xiang berbaring di atas kulit binatang yang bersih dan tebal. Kemudian, ia mengambil tongkat kayu untuk digigit agar lidahnya tidak tergigit. Lin Huan merendahkan suaranya dan berbisik di telinganya, demi anak-anak di dalam perutmu, betapapun tidak nyamannya, kamu tidak boleh berteriak. Apakah kamu mengerti? Mu Xiang berusaha tetap membuka matanya. Dia menatap langit-langit dan mengangguk. 5 temannya telah meninggal. Mereka mati untuk melindungi dia dan anak-anak mereka. Dia seharusnya punya bayi. Dia ingin membalas kematian teman-temannya.
Kebencian melahirkan harapan dan semangat juang. Mu Xiang mencengkeram kulit binatang di bawahnya dan menggigit tongkat kayu itu. Dia menahan rasa sakit yang menusuk dan mendorong anak itu keluar dari rahimnya. Lin Huan belum pernah melahirkan sebelumnya, dia juga tidak tahu cara melahirkan bayi. Namun, ada wanita lain yang pernah melahirkan sebelumnya. Beberapa dari mereka tahu cara melahirkan bayi. Oleh karena itu, tugas melahirkan bayi diserahkan kepada 2 orang wanita berpengalaman. Lin Huan berdiri untuk membantu. Setelah berusaha keras, semua orang akhirnya membantu Mu Xiang melahirkan. Jumlah anak serigala adalah 9. Karena kelelahan, Mu Xiang hanya sempat melirik ke 9 anak singa itu sebelum matanya terpejam dan dia pingsan. Lin Huan dengan hati-hati menyeka selimut dari anak serigala kecil itu dan dengan lembut meletakkannya di sebelah Mu Xiang. Lalu, dia dengan hati-hati menyeka tubuh Mu Xiang. Ke-9 anak serigala itu sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan Lin Huan. Mereka telanjang, dan kulit mereka berwarna merah muda dan lembut. Mereka terlihat seperti tikus. Lin Huan mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyodok salah satu anak serigala. Anak kecil itu segera membuka mulutnya dan menggigit ujung jarinya. Anak serigala kecil tidak memiliki gigi dan hanya bisa menjilat jarinya. Lin Huan merasa sedikit gatal karena jilatannya. Agar tidak tertawa, dia segera menarik kembali jarinya dan memberi sinyal, ses kepada 9 anak serigala, menandakan mereka untuk diam. Dia tidak tahu apakah mereka mengerti, tapi mereka sangat diam sepanjang waktu. Ketika betina melihat anak serigala kecil yang lucu, kegelisahan di hati mereka sedikit memudar. Mereka hanya bisa tersenyum lega. Melihat kehidupan kecil ini seperti melihat harapan. Lin Huan mengeluarkan daging kering dan acar sayuran, membagikannya kepada betina. Setelah menyantap makanan, semua orang tampak bersemangat. Hanya ketika sesekali ada langkah kaki di atas kepala mereka barulah mereka gemetar seperti burung yang ketakutan. Lin Huan membiarkan mereka duduk berdekatan, bersandar satu sama lain untuk mendapatkan kehangatan. Betina perlahan-lahan menjadi tenang, dan ketakutan di hati mereka menghilang. Meskipun tidak ada yang berbicara, para wanita ini dengan suara bulat telah memperlakukan Lin Huan sebagai tulang punggung mereka dan semakin mempercayainya. Lin Huan tidak mengetahui tentang perubahan psikologis pada wanita ini. Dia masih khawatir dengan situasi di luar. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Langsu. Dia masih sakit dan sangat lemah. Setelah shock dan tersiksa, dia merasakan kepalanya mulai sakit lagi. Otot-ototnya pegal, dan tubuhnya kelelahan. Kelopak matanya menjadi semakin berat. Tanpa sadar, dia memejamkan mata dan tertidur. Salah satu betina mengambil sepotong kulit dan dengan hati-hati menutupinya. Saat dia mengejar Ma King, Suang Yun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ma King terus menghindari mereka, tapi setelah berlari beberapa saat, dia berhenti. Ketika Suang Yun menyusul, dia akan terus menghindar dengan anggota klannya. Tindakan Ma King membuatnya tampak seperti dia sengaja membuat mereka tegang. Semakin Suang Yun memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah mengejar Ma King selama 3 hari, Suang Yun akhirnya tidak tahan lagi. Dia dengan tegas menyerah dalam pengejaran dan mengabaikan umpan yang disengaja dari Ma King. Dia segera kembali ke Gunung Batu bersama 200 anggota klan. Ketika Ma King melihat mereka akan kembali, dia segera mengejar mereka dengan anak buahnya, mencoba menghentikan Suang Yun. Hal ini membuat Suang Yun merasa semakin tidak nyaman. Mengapa Ma King menghentikan mereka untuk kembali? Apakah karena sesuatu akan terjadi ketika mereka kembali? Sebuah pemikiran terlintas di benak Suang Yun. Dia tiba-tiba teringat pada Gunung Batu. Dia memikirkan anggota klannya yang menjaga gunung. Oh tidak, kami telah ditipu. Suang Yun cemas dan marah. Dia berharap bisa menumbuhkan sayap dan segera terbang kembali ke Gunung Batu. Namun, Ma King dan binatang buas dari suku serigala Sungai Hitam menolak membiarkan mereka kembali. Suang Yun akhirnya marah. Frost Silver Wolf yang besar melolong ke langit dan melompat ke sisi musuh. Saat dia mendarat, salju halus segera membeku menjadi es dan menyebar dengan cepat ke sekelilingnya. Ma King, yang selalu tenang,
sedikit mengubah ekspresinya dan berseru, binatang jiwa bintang 1. Dia tidak menyangka Suang Yun telah membangkitkan makhluk jiwa. Begitu seekor binatang membangkitkan jiwa binatangnya, mereka akan menjadi binatang jiwa. Perbedaan kekuatan tempur antara monster jiwa dan monster biasa sangat besar. Terlebih lagi, Frost Silver Wolf adalah spesies yang lahir dengan atribut es. Setelah berevolusi menjadi makhluk jiwa, kekuatan mematikannya jauh melebihi makhluk jiwa normal. Binatang yang paling dekat dengan Suang Yun semuanya dibekukan oleh salju. Suang Yun tiba-tiba mengayunkan ekor serigalanya dan menghancurkan semua binatang beku itu. Dalam sekejap mata, dia telah membunuh puluhan musuh. Seperti yang diharapkan dari binatang buas. Ma Qing berpikir, aku salah perhitungan. Hampir seluruh 200 orang yang dibawanya kali ini dipimpin oleh Ya Qiu untuk menyerang suku serigala batu. Tidak banyak yang berada di pihak Ma Qing. Mereka bukan tandingan Suang Yun. Ma Qing berteriak, mundur. Binatang buas yang tidak membeku berkumpul di sekelilingnya dan melarikan diri. Suang Yun tidak mengejar mereka. Dia segera memimpin 200 binatang menuju gunung berbatu. Di saat yang sama, Bai Di merasakan bahaya. Dia segera menyerah pada misi untuk melanjutkan pencarian Sang Ye dan bergegas pulang bersama Jiu Yuan dan yang lainnya. Bai Di, Suang Yun, dan yang lainnya kembali ke gunung batu hampir satu demi satu. Saat mereka memasuki gua, mata mereka menjadi merah karena pemandangan di depan mereka. Seluruh gua penuh dengan darah dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Hewan-hewan yang dibunuh secara brutal tergeletak di tanah, bangkainya hancur. Rumah mereka yang awalnya hangat kini menjadi neraka. Suang Yun merasa seperti ada yang mencekiknya. Dia hampir tidak bisa bernapas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bai Di hampir tidak bisa menahan rasa takutnya saat dia bergegas masuk ke dalam gua dan berlari pulang. Di depan pintunya, dia melihat Lang Zu terbaring dalam genangan darah. Suara tangisan terdengar terus-menerus. Itu adalah tangisan para pria yang kembali ke rumah dan melihat teman serta keluarganya yang telah meninggal. Bab 47, Balas Dendam. Dalam keadaan linglung, Lin Huan sepertinya mendengar suara benturan keras dan jeritan yang memilukan. Dia ingin bangun, tapi dia tidak bisa membuka matanya. Samar-samar, dia merasakan seseorang memanggil namanya dengan lembut di telinganya. Huan. Siapa yang meneleponnya? Lin Huan merasa suara itu familiar. Dia memikirkannya lama sekali dan akhirnya teringat bahwa itu adalah suara Bai Di. Apakah dia sedang bermimpi? Jika iya, ia berharap mimpinya akan abadi selamanya. Mu Xiang membawa 9 anak serigala untuk berkunjung. Anak serigala yang awalnya telanjang kini telah tumbuh bulu yang lembut. Bentuknya seperti 9 bola bulu bundar. Mereka berjalan santai masuk ke dalam rumah mengikuti ibu mereka. Pemandangan yang sangat indah. Bai Di mengambil sekantong dendeng untuk digertakkan giginya oleh anak serigala. Huan merendam daging dalam bumbu sebelum mengeringkannya. Dagingnya harum tapi agak keras. Anak serigala itu makan dengan lahap. Mu Xiang melirik ke arah kamar tidur dan bertanya dengan cemas, apakah Huan masih pingsan? Bai Di menganggukkan kepalanya. Mu Xiang menghela nafas. Sudah 3 hari. Kenapa dia belum bangun? Andai saja dukun tua itu masih ada. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Namun, dukun tua itu telah pergi ke dunia lain. Yang tersisa bagi mereka hanyalah mayat yang hancur. Suang Yun sibuk menangani masalah suku serigala dalam beberapa hari terakhir. Dia perlu mengumpulkan sisa-sisa anggota klannya dan melihat siapa yang telah mengorbankan diri mereka kali ini. Dia juga harus membersihkan darah di dalam gua dan menghitung berapa banyak makanan yang tersisa di sukunya. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Suang Yun sangat sibuk. Dia tidak banyak istirahat dalam 3 hari ini. Sesampainya di rumah, dia terlihat sangat lelah. Mu Xiang sudah pergi bersama anak-anaknya. Bai Di sedang memberi makan Huan. Dia memasukkan buah-buahan yang dihancurkan ke dalam mulut Huan. Dia tidak bisa makan, tapi dia tidak bisa membuatnya tetap lapar, jadi Bai Di memikirkan sumber buah daun. Buah ini sangat berkhasiat bagi tubuh wanita. Buahnya seharusnya sedikit membantunya, kan?
Suang Yun masuk dan menatap wajah Huan Huan untuk waktu yang lama. Tiba-tiba dia bertanya, apakah dia akan terus tidur dan tidak bangun lagi. Tangan Bai digemetar, tapi dia berkata dengan percaya diri, dia akan bangun. Tidak diketahui apakah kata-kata tersebut ditujukan untuk Suang Yun atau untuk dirinya sendiri. Suang Yun berhenti bicara. Dia berjalan mendekat dan menundukkan kepalanya untuk mencium keningnya. Lalu, dia mencium pipinya. Huan Huan, bangun. Lin Huan Huan baru saja bangun keesokan paginya. Dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Bai Di yang sedang tidur di sebelahnya segera terbangun. Dia menggendong bayi perempuan itu dan bertanya dengan gugup, apa kabar? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Setelah beberapa saat, Lin Huan Huan pulih dari sakit kepalanya dan bertanya dengan suara serak, di mana kita? Ini adalah rumah kami. Apakah kamu tidak ingat? Lin Huan Huan melihat sekeliling, lalu menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Aku merasa seperti aku telah melupakan banyak hal. Bai Di bertanya dengan cepat, kalau begitu, apakah kamu ingat aku? Lin Huan Huan menatapnya lama sekali. Bai Di tegang. Apakah dia benar-benar melupakannya? Lin Huan Huan tiba-tiba terkekeh. Tentu saja, aku ingat kamu. Kamu adalah temanku. Kami memiliki kontrak pasangan. Bai Di merasa lega. Dia meremas telapak tangan Huan Huan dan berkata tanpa daya, gadis nakal. Setelah mengetahui bahwa Huan Huan telah bangun, Suang Yun segera bergegas kembali. Dia melihat Huan Huan duduk di sana hidup-hidup dan segera bergegas maju untuk menjemputnya. Dia membenamkan wajahnya di lehernya, tapi nadanya masih sombong seperti sebelumnya. Kamu akhirnya bangun. Jika kamu tidak bangun, aku akan. Lin Huan Huan mengangkat alisnya. Kamu mau apa? Aku akan kawin denganmu. Lin Huan Huan langsung tersipu. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan membelai rambut pendek putih keperakannya. Holigan, dia berbisik. Bai Di ikut bergabung dan menundukkan kepalanya untuk mencium pipi Huan Huan. Aku membuat kaldu. Datang dan minumlah selagi panas. Selama beberapa hari terakhir, Bai Di dan Suang Yun mengkhawatirkan keselamatan Huan Huan. Mereka hampir tidak makan makanan yang layak. Saat mereka lapar, mereka akan makan dendeng. Saat mereka haus, mereka akan memasukkan bola salju ke dalam mulut mereka. Kini setelah Huan Huan terbangun, mereka berdua akhirnya bisa bersantai. Mereka juga memiliki nafsu makan. Masakan Bai Di menjadi lebih baik. Supnya enak. Mereka bertiga dengan cepat menghabiskan seluruh panci sup. Lin Huan Huan menyentuh perutnya yang membuncit dan mendesah puas. Untungnya, mereka tidak merebut pot ini dari kami. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan sup daging yang begitu lezat. Panci itu ada di sudut dapur. Ketika Bai Di dan Suang Yun kembali, mereka melihat bahwa bangunan itu terbalik dan tertutup debu. Bai Di berkata, mereka tidak tahu apa itu atau bagaimana menggunakannya. Itu sebabnya mereka tidak mengambilnya. Jika mereka tahu betapa bergunanya itu, orang-orang serakah dari suku serigala Sungai Hitam pasti akan merampasnya. Suang Yun tiba-tiba berkata, kita harus turun gunung besok. Hah? Lin Huan Huan sangat terkejut. Mengapa? Tidak ada cukup makanan di suku ini. Setelah pembantaian di Gunung Batu, semua makanan dan kulit binatang di dalam gua telah dijarah. Sekarang, hanya ada makanan di ruang bawah tanah rumah Huan Huan, tetapi makanan di sini tidak cukup untuk menghidupi lebih dari 200 hewan. Musim dingin belum berakhir. Mereka harus menemukan cara untuk mendapatkan makanan yang cukup untuk bertahan hidup di musim dingin. Jika tidak, mereka akan kelaparan. Bai Di melirik ke arah Suang Yun dan bertanya, apakah kamu berencana turun gunung untuk berburu? Salju menutupi pegunungan, dan hewan-hewan di hutan bersembunyi dan berhibernasi. Sulit bagi Anda untuk menangkap korbannya. Sekalipun kalian menangkap sedikit, itu tidak akan cukup untuk kalian semua. Aku tahu. Itu sebabnya aku tidak akan berburu. Saya akan merampok. Lin Huan Huan mau tidak mau bertanya, siapa yang ingin kamu rampok? Kami akan merampok siapapun yang mencuri dari kami. Kamu berencana merampok suku serigala Sungai Hitam. Tapi jumlahnya banyak. Anda tidak boleh membandingkannya dengan mereka. Terlalu berbahaya.
Mata Suang Yun tampak tajam. Tidak peduli betapa berbahayanya, aku harus mendapatkan makanannya kembali. Tidak hanya itu, saya harus membalas dendam pada mereka. Mereka telah membunuh begitu banyak anggota suku serigala batu kita. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Lin Huan teringat kata-kata terakhir Langsu. Memang benar, mereka harus membalas dendam. Mereka tidak bisa membiarkan anggota klannya mati sia-sia. Lin Huan melepaskan kalung taring serigala dari lehernya dan menyerahkannya pada Suang Yun. Dokter tua itu memintaku untuk memberikan ini padamu. Babak 48, bunuh satu sama lain. Suang Yun mencengkeram kalung taring serigala itu erat-erat, matanya sedikit merah. Dia tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar rumah tanpa suara. Lin Huan segera bangkit dan mengejarnya. Ketika dia menemukan Suang Yun, dia melihatnya berjongkok di pintu masuk gua dan melihat keluar. Dia melihat tulang punggungnya bergetar dan bahunya naik dan turun. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Dia berdiri di tempatnya dan menatap punggungnya tanpa berkata apa-apa. Tidak peduli betapa bangganya Suang Yun, dia mungkin tidak ingin ada yang melihatnya lemah. Dia menunggu cukup lama hingga punggung Suang Yun berhenti gemetar. Kemudian, dia berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Ekspresi Suang Yun kembali normal. Andai saja sudut matanya tidak merah karena tangisannya sebelumnya, Lin Huan mungkin mengira dia hanya duduk di sini mengagumi salju. Dia masih memegang kalung taring serigala di tangannya. Dia melihat patung es di luar gua, sambil memikirkan sesuatu. Semua serigala yang tersisa ditempatkan di pintu masuk gua. Es dan salju menimpa mereka, membekukannya menjadi patung es. Tidak mungkin untuk membedakan siapa yang mana. Bahkan setelah beberapa hari, jenazah mereka tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Mayat Langzu ada di antara mereka. Setelah sekian lama, Huan mendengar suara serak Suang Yun. Ayahku meninggal sangat dini. Wanita yang melahirkanku hanya tahu bagaimana bersenang-senang. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidupku. Saya harus mengikuti orang dewasa untuk belajar berburu. Ujung-ujungnya karena kurang pengalaman, saya lengah dan kaki saya digigit binatang buas. Saya digendong kembali, tetapi wanita itu bahkan tidak melihat ke arah saya. Dia masih bersenang-senang. Saya hanya bisa bersembunyi di kamar saya sendirian dan melihat lukanya membusuk setiap hari. Aku merasa seperti mayat ayahku setelah dia meninggal. Tiba-tiba dia menertawakan dirinya sendiri. Mata hijau gelapnya tampak buram dan tak bernyawa. Lin Huan sudah terbiasa dengan sikap arogan Suang Yun. Ketika dia melihat ekspresi wanita itu yang hampir putus asa, dia merasa hatinya dipenuhi sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjabat tangannya. Suang Yun terbangun dari ingatan kelamnya. Dia melihat gadis kecil itu menatapnya dengan cemas, dan hatinya menghangat. Suasana hatinya yang dingin dan suram segera lenyap. Dia mengambil kesempatan itu untuk memeluknya dan menundukkan kepalanya untuk mencium wajah cantiknya. Dia melanjutkan, saya terluka dan tidak dapat ikut serta dalam perburuan lagi. Saya sudah menghabiskan semua makanan yang tersisa di rumah. Saya hanya bisa menghadapi kematian dengan perut kosong. Lin Huan memeluk lehernya erat-erat dan mengelus dagunya seperti kelinci kecil yang menghibur serigala jahat. Suang Yun menyentuh bagian belakang lehernya. Kemudian, dukun tua itu mengetahui bahwa saya terluka. Dia mengobati lukaku dan memberiku makanan. Kemudian, dia secara pribadi mengajariku cara berburu. Dia seperti guru dan ayah saya. Hidupku berubah karena dia. Saya sangat menghormatinya. Saya bahkan merencanakan ketika dia sudah terlalu tua untuk berjalan di masa depan, saya bisa merawatnya dengan baik sampai dia meninggal. Namun, aku tidak menyangka dia akan pergi secepat itu. Kenapa dia begitu tidak sabar? Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tangisnya lagi. Dia menundukkan kepalanya dan membenamkan wajahnya di leher Lin Huan. Lin Huan merasakan lehernya basah. Dia dengan lembut membelai punggung Suang Yun seolah-olah dia sedang membelai seekor anjing besar yang terluka. Patung-patung es yang jernih berdiri di malam hari seperti pahlawan di ujung jalan, kesepian dan sedih. Suang Yun pergi untuk mendiskusikan rencana menangani suku serigala Sungai Hitam dengan binatang buas di suku tersebut.
Dia tidak kembali sampai larut malam. Lin Huan melihat keningnya dan bertanya ragu-ragu, bagaimana diskusinya? Itu tidak berjalan dengan baik. Ini sudah diduga. Bagaimanapun, suku Sungai Hitam memiliki jumlah suku serigala batu 3 kali lipat. Pastinya tidak mudah untuk menghadapinya. Lin Huan berkata perlahan, makan dulu. Kami akan membantumu memikirkan solusinya nanti. Suang Yun melihat penampilannya yang patuh dan imut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya untuk mencium sudut mulutnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia menarik wajahnya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia dengan cepat berbalik dan pergi. Lin Huan memperhatikannya melarikan diri dan tidak bisa menahan tawa. Kenapa orang ini canggung sekali? Setelah makan malam, Suang Yun bersiap untuk kembali dan terus memikirkan bagaimana menghadapi musuh. Lin Huan menghalangi jalannya. Kemana kamu ingin pergi? Bukankah kita sepakat untuk mendiskusikan rencana bersama? Suang Yun mengerang 2 kali. Dia tidak berniat membiarkan Huan terlibat dalam hal ini. Dia baru saja sembuh dari penyakit serius dan perlu istirahat. Dia tidak bisa melelahkan dirinya sendiri. Berkelahi adalah urusan laki-laki. Betina kecilnya hanya harus menikmati hidup di rumah. Pada akhirnya, Baidilah yang berkata, sebenarnya, kamu mungkin tidak akan kalah dalam ronde ini. Meskipun suku serigala Sungai Hitam mempunyai keunggulan dalam jumlah, mereka tidak bersatu. Selama kita membaginya sedikit, kita bisa membuat mereka saling membunuh. Suang Yun segera menatapnya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Ayo duduk dan bicara. Baidi tidak ingin terlibat dalam urusan suku serigala, tetapi suku serigala Sungai Hitam sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Jika bukan karena kepintaran Huan, dia mungkin telah diculik ketika mereka kembali ke rumah. Dia tidak akan melepaskan siapapun yang berani menyakiti Huan. Baidi menunggu Suang Yun dan Huan duduk sebelum melanjutkan. Suku serigala hitam sungai terdiri dari 14 kelompok dengan ukuran berbeda-beda. 2 faksi terkuat adalah klan serigala dan klan kuda liar. Sejauh yang saya tahu, selalu ada perselisihan antara klan kuda liar dan klan serigala. Jika kita bisa bergabung dengan grup kuda liar untuk menghadapi suku serigala Sungai Hitam, peluang keberhasilan kita akan jauh lebih tinggi. Lin Huan bergumam pelan, yang satu makan daging sementara yang lain makan rumput. Keduanya adalah musuh alami. Akan aneh jika hubungan mereka baik. Baidi mengusap kepalanya. Musim semi lalu, kuda liar melahirkan anak kuda. Pada akhirnya, selusin anak kuda dicuri oleh binatang serigala yang rakus, dan kedua belah pihak bertarung sengit memperebutkan mereka. Sayangnya kekuatan mereka hampir seimbang. Setelah berjuang cukup lama, tidak ada pemenang. Pada akhirnya, kuda liar hanya bisa bertahan hidup. Dia berkata dengan lembut, musim dingin ini akan berlalu dengan cepat. Kuda liar pasti akan melahirkan kembali. Apakah menurutmu mereka akan khawatir kalau monster dari klan serigala akan menggunakan trik yang sama untuk menyerang anak-anak mereka lagi? Sekali digigit, 2 kali malu. Setelah klan kuda liar menderita sekali, mereka pasti tidak akan membiarkan serigala mendekati anak-anak mereka lagi. Tapi bagaimana mereka bisa melindungi diri dari serigala? Bagi seekor kuda liar, cara terbaik untuk melindungi keturunannya adalah dengan menyingkirkan klan serigala dari suku serigala Sungai Hitam. Suang Yun berpikir sejenak. Itu ide yang bagus, tapi ada masalah. Bagaimana kita bisa membuat klan kuda liar setuju untuk bergabung dengan kita? Bahkan jika klan kuda liar tidak senang dengan suku serigala Sungai Hitam, mereka mungkin tidak mempercayai suku serigala batu. Namun suku serigala batu juga merupakan suku serigala. Di mata mereka, semua karnivora sama-sama menjijikkan. Bab 49, Misi Khusus. Tidak ada yang namanya musuh abadi, kata Baidi. Yang ada hanya kepentingan abadi. Jika kita memberi mereka cukup banyak, kita bisa menjadikan mereka sekutu kita. Suang Yun tampak berpikir, apa maksudmu? Baidi mengulurkan liontin permata hitam. Tunjukkan ini kepada pemimpin klan kuda liar saat kau menemuinya. Tatapan mata Suang Yun dan Huan terhenti pada saat yang sama. Suang Yun sangat terkejut. Ini adalah kristal hitam tingkat tinggi. Bukankah itu hanya muncul di kota-kota binatang tingkat tinggi?
Bagaimana kamu bisa memiliki kristal yang begitu berharga? Bai Di berkata, itu dibawa kembali oleh Huan Huan. Suang Yun segera menatap Huan Huan yang tampak bingung. Kunjungi novel terbaru. Dia merasa liontin permata hitam itu sangat familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat bagaimana hal itu terjadi. Dia lupa kenangan itu karena penyakitnya. Namun nalurinya mengatakan bahwa liontin batu hitam itu penting baginya. Dia tidak bisa meninggalkannya. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bisakah kamu mengembalikan liontin ini kepadaku setelah kamu selesai menggunakannya? Bai Di langsung setuju. Tentu saja, itu milikmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Lin Huan merasa lega, asalkan liontin itu dapat dikembalikan padanya. Bai Di berkata kepada Suang Yun, beritahukan kepada pemimpin klan kuda liar bahwa awalnya ada banyak kristal hitam tingkat tinggi seperti ini di suku Serigala Batu, tetapi semuanya dirampas oleh suku Serigala Sungai Hitam. Jika klan kuda liar bekerja sama dengan kami akan memberikan kristal hitam itu kepada mereka. Lin Huan bertanya dengan hati-hati, tapi kita tidak punya banyak kristal hitam. Apa yang harus kita berikan kepada kuda liar setelah ini? Bai Di tersenyum. Mereka harus bertanya kepada suku Serigala Sungai Hitam tentang hal itu. Bagaimanapun, suku Serigala Sungai Hitam mencuri kristal hitam itu. Hanya mereka yang tahu di mana kristal itu disembunyikan. Apa hubungannya dengan kita? Lin Huan segera merasa bahwa pria tampan dan lembut di depannya ini benar-benar jahat. Suku Serigala Sungai Hitam tidak akan pernah bisa menghilangkan kecurigaan dari diri mereka. Suang Yun segera memutuskan, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Suang Yun menerjang salju dan menuruni gunung untuk diam-diam mencari pemimpin kuda liar. Saran Suang Yun untuk bekerja sama sedikit menggiurkan, tetapi pada akhirnya, pemimpin klan kuda liar menolaknya. Meskipun suku Serigala Sungai Hitam sangat hina, suku Serigala Batu mungkin tidak baik hati. Klan kuda liar tidak ingin mengusir harimau di pintu depan dan mendatangkan serigala di belakang. Suang Yun sudah lama menduga reaksi ini dari pihak lain. Dia dengan tenang mengeluarkan liontin permata hitam itu. Lihat ini. Ketika pemimpin klan kuda liar melihat liontin permata hitam itu, matanya terbelalak. Dia bertanya dengan kaget, kristal hitam tingkat tinggi. Bagaimana kamu bisa memiliki kristal yang begitu berharga? Kami awalnya memiliki banyak kristal ini, tetapi sayangnya, semuanya dirampas oleh suku Serigala Sungai Hitam. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan kami, semua kristal hitam itu akan menjadi milik Anda. Saya hanya perlu mengambil kembali perlengkapan yang dirampas. Bagaimana menurut Anda? Mata pemimpin klan kuda liar mengikuti liontin permata hitam itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Jika kristal berharga seperti itu bisa dimiliki oleh klan kuda liar pasti akan menjadi klan terkuat di negeri ini. Di masa depan, mereka dapat menggunakan kristal hitam untuk menukar berbagai macam material langka dari kota-kota binatang. Mereka bahkan mungkin dapat memperoleh kualifikasi untuk tinggal di kota binatang. Memikirkan adegan itu saja membuat pemimpin klan kuda liar bersemangat. Dia mengertakkan gigi dan menyetujui saran Suang Yun. Kita akan bekerja sama. Suang Yun mengambil kembali liontin permata hitam itu dan tersenyum. Pilihan yang bijak. Suang Yun kembali ke Gunung Batu dan mengembalikan liontin permata hitam kepada Lin Huan. Lin Huan dengan hati-hati menggantungkan liontin itu di lehernya. Dia dengan lembut menyentuh permata hitam itu dan terus berpikir tentang bagaimana dia mendapatkan liontin ini. Perintah sistem yang telah lama ditunggu-tunggu tiba-tiba bergema dalam benaknya. Selamat kepada tuan rumah karena telah memicu misi khusus. Harap kumpulkan kristal dengan 5 warna berbeda. Setelah misi selesai, tuan rumah akan menerima hadiah khusus. Lin Huan tercengang. Inilah pertama kalinya dia memicu misi khusus. Hadiah spesial apa yang disebutkan oleh sistem? Kedengarannya sangat mengesankan. Lin Huan segera bertanya kepada Suang Yun, apakah kristal ini sulit diperoleh? Diperhatikan oleh mata berbinar gadis kecil itu, Suang Yun merasa sangat senang. Jika dia dalam wujud aslinya, ekor serigala di belakangnya pasti akan bergoyang-goyang. Dia mengangkat dagunya. Kristal adalah permata energi khusus.
Binatang buas jiwa dapat menyerap energi dari kristal untuk memperkuat diri. Hampir semua tambang yang dapat menghasilkan kristal dikendalikan oleh kota-kota binatang buas. Sangat sulit bagi suku biasa untuk mendapatkan kristal. Lin Huan tidak bisa menahan rasa kecewa. Kalau begitu, bukankah akan sangat sulit bagiku untuk mengumpulkan 5 kristal dengan warna yang berbeda? Mengapa kamu menginginkan begitu banyak kristal? Lin Huan tergagap dan tidak bisa menjawab. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, Suang Yun tidak melanjutkan bertanya. Dia dengan santai melemparkan tas kulit binatang yang dibawanya kepadanya. Ambillah. Lin Huan segera menangkap kantong kulit itu. Dia membuka tas itu dan melihat lebih dari 10 kristal di dalamnya. Semuanya adalah kristal tak berwarna dan transparan, seukuran kuku. Lin Huan bertanya perlahan, apakah ini juga kristal? Sistem memberikan jawaban. Ya, Suang Yun mengira bahwa dia sedang berbicara di sana, jadi dia berada di dalamnya, tentu saja, itu kristal. Kristal berwarna sangat langka. Sebagian besar mata uang yang beredar di antara suku-suku adalah koin kristal yang dari kristal tak berwarna. Lin Huan tiba-tiba teringat ketika dia pergi ke pasar bersama Baidi. Baidi telah mengeluarkan koin kristal untuk membeli banyak barang. Ternyata koin kristal setara dengan uang. Lin Huan mengeluarkan koin kristal dan mengembalikan tas kulit binatang kepada Suang Yun. Aku hanya butuh 1 kristal. Suang Yun mengerutkan kening dan berkata, ambillah apa yang kuberikan padamu. Setelah menemukan pasangan, para lelaki di keluarga lain akan menyerahkan semua aset mereka kepada para perempuan. Ini berarti bahwa mereka telah menjadi sebuah keluarga, dan semua aset mereka akan menjadi milik para perempuan. Sebelumnya, Suang Yun telah memindahkan semua makanan dan kulitnya ke ruang bawah tanah rumah Huan. Hanya koin-koin kristal ini yang selalu bersamanya. Karena dia menyukainya, dia akan memberikan semuanya padanya. Namun Huan menolak menerima koin kristalnya. Apakah karena koin kristalnya terlalu sedikit? Suang Yun segera berkata, saat musim semi tiba, aku pasti bisa berburu banyak mangsa. Aku akan menukar semua mangsa itu dengan kristal. Aku bisa mendapatkan sebanyak yang kamu mau. Lin Huan segera memutar tangannya. Tidak perlu. Itu mangsamu. Kau bisa menyimpannya sendiri. Suang Yun langsung merasa tidak senang. Apakah kamu meremehkanku? Rambut Lin Huan berdiri tegak karena mencairnya. Dia tergagap. Tidak. Kalau kamu tidak meremehkanku, kenapa kamu tidak mau menerima barang-barangku? Lin Huan tidak mengerti apa maksudnya dan tidak bisa menjawab. Melihatnya mengingatnya, Suang Yun semakin yakin dengan tebakannya. Dia sangat marah hingga berbalik dan pergi. Dia berlari sangat cepat sehingga Lin Huan tidak dapat mengejarnya. Dia tidak punya pilihan lain selain menyimpan kantong koin kristal itu. Dia berencana untuk menyimpannya dengan baik dan mengembalikannya kepada Suang Yun saat dia membutuhkan uang di masa mendatang. Bab 50, dia tidak bisa hidup tanpa mereka. Lin Huan membawa semua makanan di gudang bawah tanah dan membagikannya kepada binatang lain di suku itu jika mereka mengalami kelaparan. Setiap binatang yang mengambil makanannya dipenuhi rasa terima kasih. Kesuraman akibat kematian rakyat mereka menetap angsur menghilang. Selama mereka masih hidup, masih ada harapan. Lin Huan tidak tahu tentang perubahan psikologis pada binatang buas itu. Dia hanya bisa merasakan bahwa semangat semua orang tampaknya telah sedikit meningkat dan mereka tidak lagi tertekan seperti sebelumnya. Suasana hatinya menjadi jauh lebih cerah. Saat membersihkan ruang bawah tanah, Lin Huan menemukan beberapa biji buah manis di sudut. Dia telah menggali biji buah manis itu saat membuat selai sebelumnya. Dia tidak tahu apa kegunaannya, tapi dia merasa sayang untuk membuangnya. Oleh karena itu, dia menumpuknya di sudut gudang bawah tanah. Dia menghitung, dan ada sekitar 100 lubang. Pada saat ini, sistem pemberitahuan tiba-tiba terdengar di pikiran saya. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengumpulkan 300 benih dan menyelesaikan tugas ketiga dari rangkaian musim dingin. Hadiah akan segera diberikan. Silakan periksa. Begitu pemberitahuan itu berakhir, sebuah benih hitam gemuk muncul di depan Lin Huan. Dia mengambil biji itu dan memeriksanya. Bijinya tampak seperti kacang hitam,
tetapi lebih besar dari itu. Sambil mendekat, dia bisa mencium samar-samar aroma tumbuh-tumbuhan. Lin Huan bertanya pada sistem, benih apa ini? Sistem 438 menjawab, itu adalah benih kayu ilahi. Kayu ilahi. Lin Huan belum pernah mendengar tentang tanaman seperti itu. Dia segera membalik-balik buku kulit domba dari awal hingga akhir, tetapi tetap tidak dapat menemukan catatan tentang kayu ilahi. Sistem nomor 438 berkata, kayu ilahi adalah tanaman tingkat dewa. Flora kuno dan ilustrasi flora, yang saat ini Anda miliki hanyalah jilid pertama. Hanya ada catatan tentang tanaman dan hewan tingkat rendah di dalamnya. Lin Huan bertanya, maksudmu jika aku ingin tahu apa itu kayu ilahi, aku harus terus mengumpulkan buku-buku lainnya? Ya, Lin Huan sengaja bertanya, lalu jika aku mengumpulkan ketujuh buku itu, bagaimana mungkin aku memanggil naga suci? Setelah beberapa saat, sistem 438 menjawab, maaf, naga suci itu bukan milik dunia ini dan tidak dapat dipanggil. Mendengar jawaban serius itu, Lin Huan tidak bisa menahan tawa. Aku hanya bercanda denganmu, tapi kamu benar-benar mengira itu serius. Sistem 438. Sistem merasa tertekan karena telah diolok-olok oleh tuan rumahnya, tetapi ia tidak dapat mengungkapkannya. Lin Huan bertanya, bagaimana cara menanam benih ini? Cukup menguburnya di dalam tanah. Sistem 438, tidak perlu menanamnya. Makan saja. Semua cerita baru di N0VLB.com. Lin Huan terkejut. Kenapa? Itu benih yang mati. Anda tidak bisa menumbuhkannya. Anda harus memakannya. Lin Huan sedikit tidak senang. Aku sudah berusaha keras untuk menyelesaikan misi, tapi kamu malah memberiku benih yang mati. Sistem 438 pura-pura mati dan tidak mengatakan apapun. Lin Huan tidak punya pilihan lain selain melemparkan benih itu ke mulutnya. Anehnya, benih itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Sebelum dia bisa mengunyahnya, benih itu masuk ke tenggorokannya. Lin Huan tanpa sadar menyentuh tenggorokannya. Benih ini tidak beracun, kan? Jika sistem 438 punya pikiran, pasti saat ini ia akan mengeluh tentangnya. Ia sudah memakannya, jadi bukankah sudah terlambat untuk bertanya apakah benih itu beracun? Sistem itu berkata, itu tidak beracun. Lalu apa gunanya aku memakannya? Kayu ilahi adalah sumber dari semua kayu. Bijinya meningkatkan kedekatan Anda dengan alam. Lin Huan tampak tidak mengerti. Apa maksudmu? Bisakah kamu menjelaskannya lebih rinci? Sistem 438 menjawab dengan serius, maaf, host tidak memiliki izin yang relevan. Itu saja yang dapat saya jelaskan untuk saat ini. Lin Huan yang menemui jalan buntu pun mengungkapkan kekecewaannya. Misi pengumpulan benih telah selesai, tetapi ratusan benih tidak diambil oleh sistem. Benih-benih itu masih berada di tangan Lin Huan. Dia mengumpulkan benih-benihnya, berniat menanamnya ketika musim semi tiba. Masyarakat primitif tidak memiliki banyak harta, tetapi mereka memiliki banyak sumber daya lahan. Mereka dapat menanam apapun yang mereka inginkan dan tidak perlu khawatir mengeluarkan uang untuk membeli tanah. Suang Yun mengemasi barang bawaannya, membawa 2 tong besar anggur, dan memimpin 200 binatang menuruni gunung. Tujuan mereka kali ini adalah bergabung dengan suku kuda liar untuk menghadapi suku serigala Sungai Hitam. Lin Huan berdiri di pintu masuk gua dan memperhatikan mereka pergi. Sekelompok lebih dari 200 binatang itu tampak besar, tetapi setelah mereka pergi, mereka hanya tampak seperti serangkaian titik hitam di matanya. Untungnya, cuacanya cerah. Tidak ada angin maupun salju. Mereka akan berperang kali ini. Selama masih perang, pasti ada korban. Lin Huan tidak dapat berbuat banyak, ia hanya bisa berdoa dalam hati agar Suang Yun tidak terluka. Baidi menyelimutinya dengan sepotong kulit. Di sini berangin, katanya lembut. Kamu baru saja pulih dan masih lemah. Kembalilah sebelum kamu terkena flu lagi. Ia dan 30 binatang buas lainnya tetap tinggal untuk melindungi para betina dan anak-anaknya di suku tersebut. Sebagai makhluk jiwa bintang 3, kekuatan Baidi jauh melampaui yang lain. Dengan dia melindungi para betina, makhluk jantan lainnya merasa tenang.
Malam harinya, Lin Huanhuan berbaring sendirian di ranjang batu. Ia berguling beberapa kali sebelum tertidur. Dia melihat Suang Yun dalam mimpinya. Dia terjatuh di salju, penuh luka dan darah. Yaqiu berjalan ke arahnya dan tersenyum sinis. Dia mengulurkan cakar serigalanya dan mencengkeram leher Suang Yun. Tidak, Lin Huanhuan tiba-tiba terbangun. Napasnya terengah-engah. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Jantungnya berdetak sangat cepat. Adegan dalam mimpinya meninggalkan rasa takut yang berkepanjangan. Dia tak dapat menahan diri agar tidak mengencangkan genggamannya pada kantong yang berisi koin kristal. Dia menutup matanya dan berseru pelan, "Suang Yun." Lin Huanhuan tiba-tiba menyesalinya. Dia seharusnya tidak melarikan diri saat Suang Yun meminta untuk kawin. Dia seharusnya setuju untuk menyelesaikan ritual perkawinannya dan memberi seorang anak. Dengan demikian, bahkan jika sesuatu terjadi pada Suang Yun di medan perang, dia masih bisa meninggalkan garis keturunan untuknya. Itu semua salahnya karena terlalu penting. Dia sudah setuju untuk menjadi pasangannya. Dia sudah jatuh cinta padanya. Mengapa dia masih menolak untuk menikah dengannya? Jika Suang Yun benar-benar tidak kembali kali ini, dia pasti akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Bai Di yang sedang tidur di sebelah mendengarnya dan langsung masuk. Melihat Lin Huanhuan yang tampak tidak nyaman, dia pun segera membantu berdiri. "Ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badannya?" Wajah Lin Huanhuan pucat pasi saat dia berkata dengan suara gemetar, "Aku baru saja bermimpi Suang Yun dihilangkan. Aku sangat takut." Bai Di menyeka keringat dingin dari wajahnya dan menghiburnya dengan lembut, sambil berkata, "Jangan takut. Itu hanya mimpi. Itu tidak nyata. Suang Yun akan kembali dengan selamat." Lin Huanhuan menatap wajah tampannya dan tak kuasa menahan diri untuk memeluk erat-erat. "Kau tidak akan meninggalkanku, kan? Tidak seorang pun dari kalian akan meninggalkanku, kan? Mereka semua adalah keluarganya, orang-orang terdekatnya di dunia ini. Dia tidak bisa hidup tanpa mereka." Bai Di mengambil kesempatan itu untuk menariknya ke dalam pelukannya, "Tentu saja. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu." Begitu dia selesai berbicara, Lin Huanhuan mengambil inisiatif untuk membungkuk dan mencium bibir dengan keras.